Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan kasus dari XRP, teman-teman. Ini kita lihat di sini ada sebuah informasi dari sebuah media online yang bernama FX Empire. Jadi berita XRP untuk hari ini, harga dari XRP mengalami penurunan setelah adanya pembatalan rapat yang dilakukan oleh SEC, teman-teman. Dan kita akan membahas tentang peristiwa ini. Jadi kalau kita lihat di sini dalam informasi di media ini bahwa XRP mengalami penurunan sebesar 4,2% pada hari Kamis tanggal 1 Agustus, mengakhiri sesi di harga 0,5970 US dollar per satu koin XRP, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa investor ini bereaksi terhadap adanya berita pembatalan rapat tertutup dengan SEC pada tanggal 1 Agustus. Jadi awalnya tuh XRP atau Ripple itu akan mengadakan pertemuan tertutup dengan SEC untuk membahas penyelesaian kasus, namun ternyata dibatalkan oleh SEC, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus berita terkait kasus SEC melawan Ripple dan aktivitas SEC ini perlu mendapatkan perhatian, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 XRP mengalami penurunan signifikan sebesar 4,2% setelah sebelumnya mencatat penurunan sebesar 0,72% pada hari Rabu tanggal 31 Juli. Jadi penurunan ini membuat XRP ditutup pada level 0,5970 US dollar, teman-teman. Kemudian lebih jauh lagi XRP jatuh di bawah 0,57 US dollar untuk pertama kalinya sejak tanggal 19 Juli. Sementara itu pasar kripto secara keseluruhan meningkat sebesar 0,22% dengan kapitalisasi pasar total mencapai 2,283 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 ini SEC ini membatalkan rapat tertutup yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 1 Agustus. Jadi pembatalan ini menghilangkan harapan investor akan adanya penyelesaian dalam kasus SEC melawan Ripple, teman-teman. Kemudian sejak adanya wawancara dengan CEO Ripple yang bernama Brett Garlinghouse pada bulan Juli, spekulasi tentang penyelesaian itu semakin intensif. Garlinghouse menyatakan bahwa ia tidak bisa mengomentari persoalan diskusi dengan SEC dan ini menambah ketidakpastian di pasar, teman-teman. Kemudian sejak wawancara pertengahan Juli, SEC telah mengadakan satu rapat tertutup tetapi membatalkan dua rapat lainnya. Kemudian menurut situs web SEC, rapat tertutup berikutnya itu dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus dengan agenda yang sama seperti rapat 1 Agustus yang dibatalkan kemarin, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, mengapa settlement atau penyelesaian ini sangat penting? Kita tahu di sini bahwa para investor saat ini menunggu keputusan terkait remediasi dari kasus SEC melawan Ripple. Pada bulan Juli tahun 2023, Hakim Torres memutuskan bahwa Ripple melanggar hukum sekuritas Amerika Serikat dengan menjual XRP yang tidak terdaftar kepada investor institusional. Selain itu juga Hakim Torres juga memutuskan bahwa penjualan XRP di luar itu tidak melanggar hukum, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat ini Hakim Torres menyatakan bahwa untuk penjualan yang ada di market-market itu tidak melanggar hukum, namun untuk penjualan kepada institusi itu melanggar hukum sekuritas. Jadi penyelesaian dalam kasus ini akan mencegah SEC untuk mengajukan banding terhadap keputusan penjualan yang ada di market, teman-teman. Kemudian jika Ripple dan SEC setuju untuk menyelesaikan kasus ini, maka pintu bagi penerbitan ETF XRP untuk mengajukan aplikasi ini dapat terbuka, teman-teman. Jadi potensi pasar XRP spot di Amerika Serikat itu juga akan berpotensi meningkatkan permintaan terhadap XRP. Namun hal itu sulit tercapai apabila keputusan belum ada kepastian hukum untuk kasus ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa pembatalan rapat tertutup yang dilakukan oleh SEC pada tanggal 1 Agustus 2024 ini telah menciptakan ketidakpastian besar di pasar kripto, khususnya pada XRP, teman-teman. Jadi para investor yang telah menunggu adanya keputusan atau berita baik dari SEC kini harus menghadapi ketidakpastian lebih lanjut mengenai arah dari kasus ini. Jadi drama Koreanya sangat luar biasa, teman-teman, ini antara XRP dengan SEC, teman-teman. Namun lepas dari itu semua, kita akan lihat harga XRP pada hari ini. Kita lihat ya, untuk hari ini XRP diperdagangkan di angka 0,571 US dollar, mengalami koreksi sebesar 6,42%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya berita negatif tadi, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Maka kita akan cek memakai time frame daily dengan menggunakan dua indikator sederhana, yaitu MA Cross 50 dan 200, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk XRP ini pada tanggal kita lihat pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200, dan dengan adanya informasi negatif tadi harga dari XRP mengalami koreksi. Namun sebenarnya saya secara pribadi malah senang sekali melihat bentuk grafik ini, teman-teman, karena ini kalau kita lihat memang pada saat MA50 memotong MA200 atau terjadi golden cross, itu biasanya akan terjadi koreksi atau biasanya XRP akan berada di area resisten, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian token XRP, maka jawabannya adalah pada saat MA50 memotong MA200 ke arah atas, itu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Dan saya secara pribadi, teman-teman, saya lebih percaya terhadap angka yang ada di indikator ini dibandingkan dengan berita. Karena kalau seperti berita ini kita tahu bahwa pemerintah dan para oligarki dan para pemilik modal besar itu seringkali bekerja sama dengan dunia pengadilan dan media raksasa untuk memanipulasi para retail atau para pedagang kecil seperti kita semua, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Jadi kita tunggu golden cross-nya. Perkiraan saya ini akan terjadi kurang dari seminggu, teman-teman. Kurang dari seminggu akan terjadi golden cross di time frame D1, dan pada saat itu saya pribadi akan masuk. Namun ini bukan ajakan untuk membeli. Teman-teman silakan lakukan observasi secara mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.